Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hana Nadia, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu adalah kumpulan gejala yang merupakan akibat dari penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh karena virus HIV itu tadi. Sehingga HIV adalah virusnya dan AIDS adalah penyakitnya. Ada beberapa populasi yang memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi HIV. Yang pertama adalah mereka yang melakukan aktivitas seksual berisiko, seperti contohnya mereka yang sering bergonta-ganti pasangan seksual dan juga mereka yang termasuk dalam golongan LGBT. Yang kedua adalah mereka yang sering menggunakan jarum suntik secara bergantian, seperti contohnya adalah pengguna narkoba suntik dan juga pengguna tato suntik. Yang ketiga adalah pasangan dari pasien yang sudah positif HIV. Lalu berikutnya adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu yang positif HIV. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah tenaga kesehatan yang memberikan perawatan kepada pasien HIV dan juga warga binaan dari lapas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan penyakit dari HIV. Virus HIV masuk ke dalam tubuh penderita, maka dia membutuhkan waktu sekitar 2 atau 4 minggu sebelum terjadinya infeksi akut. Masa itu dinamakan dengan masa inkubasi. Dan ketika sudah memasuki tahap infeksi akut atau tahap pertama, pasien akan mengeluhkan gejala seperti demam, nyeri kepala, nyeri sendi, ruam-ruam di kulit, dan juga ada perasaan tidak enak badan seperti penyakit flu pada umumnya. Setelah itu, penyakit akan memasuki tahap infeksi kronis atau tahap kedua. Tahap penyakit infeksi kronis ini berlangsung cukup lama, ada yang 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih. Tetapi gejala seperti infeksi akut sudah mereda, sehingga biasanya pasien tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pada tahap infeksi kronis inilah, virus HIV memperbanyak diri atau mereplikasi diri sehingga jumlahnya semakin banyak, dan pada tahap inilah proses kekebalan tubuh sudah mulai akan diganggu. Ada sel kekebalan tubuh yang sangat diganggu oleh virus HIV, yaitu adalah sel CD4. Sel CD4 adalah sel utama yang menentukan kualitas pertahanan tubuh seseorang. Ketika sudah diganggu atau dirusak oleh virus HIV, maka kekebalan tubuh pasien akan sangat menurun. Sehingga pada suatu titik masuklah kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana penderita akan jatuh pada kondisi komplikasi infeksi berat, seperti infeksi pencernaan, infeksi saluran pernafasan, infeksi otak, dan juga infeksi rongga mulut yang akan menyebabkan berbagai macam keadaan yang akan memperburuk kondisi pasien dan bisa berujung kepada kematian. Namun, bagi penderita HIV yang memang sudah memeriksakan diri sejak awal dan juga melakukan pengobatan secara efektif, maka komplikasi infeksi berat tidak perlu terjadi. Bagi pasien yang sudah terdiagnosis HIV positif, jangan menunda-nunda untuk segera pergi ke sarana kesehatan, baik itu puskesmas, klinik dokter keluarga, maupun rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Cara paling efektif untuk mencegah dari infeksi HIV adalah hindarilah aktivitas seksual yang berisiko. Dan yang kedua, hindarilah kegiatan penggunaan jarum suntik secara bersama-sama, seperti menggunakan narkoba suntik bersama ataupun penggunaan tato suntik bersama. Saat ini pengobatan HIV dapat diakses dimanapun juga, bahkan ke pelosok-pelosok desa. Apabila lokasi dari tempat tinggal pasien jauh dari rumah sakit di kota, maka pasien tetap dapat mendapatkan obat antivirus di puskesmas yang terdekat. Program screening HIV juga telah digalakkan oleh pemerintah kita. Setiap ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien dengan hepatitis B atau C juga di screening untuk infeksi HIV.
Yang perlu dipahami adalah bahwa infeksi virus HIV menular melalui kontak darah dan juga kontak seksual, tetapi tidak menular melalui berjabat tangan, menyentuh pasien, ataupun bertukar alat makan dengan pasien, sehingga kita tidak perlu memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap pasien HIV. Kita tidak perlu mengucilkan mereka atau menjauhi mereka. Konsep yang harus dipegang adalah jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Sehingga kita tetap harus merangkul mereka, membersamai mereka, dan juga memotivasi mereka. Bertepatan dengan peringatan Hari HIV Sedunia, maka saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, bagi Anda yang merasa memiliki resiko tinggi untuk tertular infeksi HIV, untuk segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan terdekat untuk deteksi dan juga pengobatan dini HIV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.